Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang belajar sabar Sunan Bayat. Bahwa Sunan Bayat adalah putra Sunan Pandanaran, Adipati Semarang yang pertama. Bahwa beliau meninggalkan Kadipaten menuju dan menetap di Tembayat, Klaten, dan hingga akhirnya mendapat gelar dengan nama Sunan Bayat. Bahwa di tengah perjalanan beliau dirampok, kemudian rampoknya dikutuk menjadi domba. Dan Sunan Bayat juga bergelar Pangeran Mangkubumi. Ini adalah salah satu ulama penyebar agama Islam di Jawa Tengah. Dan Sunan Bayat adalah putra dari Ki Ageng Pandan Arang, Bupati pertama Semarang. Dan sejak kecil telah mendapat pendidikan agama yang cukup kuat oleh orang tuanya. Malahan sempat belajar kepada Sunan Gunung Jati yang berada di kota Cirebon. Dan beliau termasuk murid yang baik dan pandai. Dan setelah menamatkan pelajaran agama, kembali lagi ke Semarang untuk membantu ayahnya, yakni mengatur pemerintahan. Dan setelah ayahnya meninggal dunia, Sunan Bayat menggantikan kedudukan sebagai Adipati Semarang, bawahan dari Sultan Raden Fata dari Kesultanan Demak Bintoro. Bahwa beliau menggunakan gelar Pandanaran kedua. Dan awal mulanya dalam menjalankan sistem pemerintahan dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam. Dan sistem syariat Islam diterapkan, yakni di Kadipaten Semarang. Dan mengingat waktu itu masyarakat mayoritas telah menganut agama Islam, baik dari pihak pribumi maupun dari orang-orang Tiongkok yang dibawa Laksamana Chengho dari kerajaan dinasti Ming. Akan tetapi setelah menikah, sikap dan tindakannya dalam mengolah pemerintahan berubah total. Tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan, lebih banyak mengurusi harta benda, hidup bergelimang perhiasan untuk istri tercintanya, dan juga lupa mengurusi kegiatan keagamaan di surau atau masjid, di mana masjid itu peninggalan ayahnya. Dan rakyat juga terlupakan kesejahteraannya, sehingga banyak masyarakat yang miskin. Ditambah panen gagal karena hujan jarang turun. Pelaut pun tidak begitu banyak peroleh tangkapan ikannya. Para perampok merajalela. Situasi pun menjadi tidak nyaman. Kabar buruk Sunan Bayat terdengar oleh Sultan Demak Bintoro. Dan setelah mengetahui hal itu,
lalu mengutus Sunan Kalijaga dari Kadilangu, Demak, yakni untuk menyadarkannya agar kembali ke jalan yang benar. Dan Sunan Kalijaga kemudian mendatangi Kadipaten Semarang untuk menemui Sunan Bayat atau Pangeran Mangkubumi. Dan kemudian Sunan Kalijaga menyampaikan ayat suci Al-Quran yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kaya dari siapapun, termasuk Tuhan sendiri. Dan Allah Maha Kaya dan kekayaannya meliputi seluruh alam semesta ini, termasuk kuasanya yang dapat memberi dan menghilangkan kekayaan seseorang dalam kedipan mata. Saking kayanya, beliau dapat memberikan harta kepada saya yang lebih banyak dari yang Tuhan punya. Dan jika beliau berkehendak, Sunan Bayat malahan menertawakan dalil tersebut. Mendengar kata-kata Sunan Bayat menjadikan Sunan Kalijaga menunjukkan karomahnya, yang kemudian Sunan Kalijaga mengambil cangkul yang di bawahnya. Dengan cangkul itulah mulailah beliau menggali tanah di pekarangan rumah sang Adipati Pandanaran. Lalu tanah yang dia gali berubah, yakni menjadi emas, sehingga Adipati Pandanaran kedua atau Sunan Bayat matanya terbelalak melihat bongkahan emas di halaman rumahnya. Tanpa sadar ingin mengambil bongkahan emas itu, namun belum sempat menyentuh bongkahan emas tersebut, terkejut karena emas yang semula terlihat jelas, yang berwarna kuning, keemasan, tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi bongkahan batu hitam. Maka Sunan Bayat sangat kaget dan pelan-pelan sambil minum air menyadari bahwa kelalaiannya serta mengetahui kalau Sunan Kalijagalah yang benar. Karena harta dan perhiasan itu hanya milik Allah yang setiap saat bisa berubah. Lantas Sunan Kalijaga menyampaikan nasihat, sangat mudah pula Gusti Allah mengambil kekayaan dari seseorang dalam satu kedipan mata. Bahkan harta yang Tuhan banggakan itu bisa diambilnya saat itu juga. Oleh sebab itu, kemudian Sunan Bayat bertaubat, di mana peristiwa tersebut membuka mata hatinya, berbalik total ingin menjadi manusia yang memiliki derajat kewalian. Oleh karena itu, Sunan Bayat mengundurkan diri dari jabatan Adipati Semarang dan menyerahkan kekuasaannya Semarang kepada adiknya. Dan Sunan Bayat kemudian meninggalkan Kadipaten Semarang didampingi oleh istrinya, yakni menuju Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Selangringging, dan Wedi untuk meningkatkan keimanannya, juga mengikuti jejak Sunan Kalijaga. Bahwa kepala perampok yang bertobat dan bergelar Syekh Domba, ketika menuju daerah tersebut, Sunan Bayat menemui hambatan, yakni bertemunya dengan kepala perampok yang bernama Ki Sambang Dalan, sehingga istrinya ketakutan
mendengar perkataan perampok agar memberikan harta dan emas yang di bawahnya. Dan istrinya mengatakan tidak membawa emas, tapi perampok mengetahui kalau emas itu ada di tongkat yang dibawa Sunan Bayat. Tapi Ki Sabangdalan tidak percaya, kemudian dengan kasar merampas tongkat yang dibawa Sunan Bayat. Dan namanya bekas adipati yang sakti mandraguna ganti menggentak kepada perampok tersebut. Dan kemudian berkata, "Kami ini bengal, keras kepala seperti domba saja." Aneh seketika itu, kepala Ki Sabangdalan berubah menjadi kepala seekor domba. Dan kemudian meminta maaf kepada Sunan Bayat agar dikembalikan ke wujud aslinya. Sambil merunduk ke kaki Sunan Bayat, merasa memelas dan menangis. Sehingga Sunan Bayat lalu memberikan petua bahwa jika Ki Sabangdalan ingin menjadi manusia normal, maka harus bertirakat dan bertobat. Tinggalkan dunia hitam seperti merampok dan membunuh. Dan untuk menembus dosanya, perintah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh bertobat. Bahkan menyatakan diri sebagai murid Sunan Bayat dan anak buahnya menyatakan masuk agama Islam. Dan kemudian setelah dinyatakan sebagai muridnya, maka kemana perginya Sunan Bayat selalu mendampingi. Dan hal itu sebagai rasa pengabdian dan penembus dosa. Kondisi seperti ini menjadikan mantan Adipati Semarang menjadi aman. Karena tidak ada perampok yang berani lagi mengganggu Sunan Bayat. Oleh karena itulah Ki Sabangdalan mendapat julukan sebagai Syekh Domba. Dan kemudian Syekh Domba selalu mentaati dan mengikuti apa yang diarahkan oleh Sunan Bayat. Demikianlah kisah tentang belajar sabar Sunan Bayat.